Baiklah, perkenalkan nama saya Elizabeth Murjani Dawati. Saya berasal dari kelas 12 IPS 1 SMA Saverus Lubuk Linggau. Jadi, di sini saya akan menjelaskan beberapa macam kearifan lokal atau budaya di wilayah DKI Jakarta. Yang pertama, ada tradisi nyekar. Tradisi nyekar atau yang biasa dikenal dengan ziarah makam adalah salah satu kebudayaan yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Ziarah makam ini ternyata tidak hanya ada di Jawa, tapi juga menjadi salah satu kearifan lokal di wilayah DKI Jakarta. Tradisi nyekar atau ziarah makam ini biasanya disebut sebagai nadran atau niadran di beberapa wilayah kebudayaan Betawi. Tradisi ini biasanya dilaksanakan menjelang bulan Rajab atau pada saat menjelang bulan Syakban. Dalam aktivitasnya, tradisi nyekar ini biasanya identik dengan berdoa di makam para leluhur atau bahkan keluarga yang sudah mendahului kita. Dan biasanya diakhiri dengan kegiatan menaburkan bunga di atas makam. Yang kedua, ada tradisi munggah. Munggah berasal dari kata munggah yang artinya naik atau meningkat. Tradisi ini masih ada sampai saat ini dan biasanya dilakukan pada saat menjelang Lebaran yang bertujuan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Munggahan juga berfungsi sebagai pengingat dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup beribadah atau beragama menjelang bulan suci Ramadan. Misalnya, kita malas dan jarang beribadah. Nah, kegunaan dari tradisi munggah ini diharapkan kita itu menjadi lebih rajin lagi dan lebih taat lagi pada saat beribadah. Yang ketiga, ada ruahan atau ruahan. Tradisi masyarakat dalam pengajian ini biasanya dilaksanakan pada saat bulan Syakban. Kata ruahan atau ruahan berasal dari kata ruah yang artinya arwah. Dalam kegiatan ini, kita diminta untuk mendoakan para leluhur atau para kerabat dan keluarga kita yang sudah mendahului, gunanya itu sebagai pengampunan dosa. Selain itu, ruahan atau ruahan ini juga digunakan untuk bersilaturahmi antar tetangga. Yang keempat, ada keramasan. Keramasan ini biasanya dilaksanakan untuk membersihkan diri, baik batiniah maupun lahiriah. Nah, biasanya kegiatan keramasan ini atau mandi besar dilaksanakan 1 hari sebelum menjelang Ramadan. Makna keramasan ini bukan hanya sekedar mandi biasa dan membersihkan diri, tetapi makna dari tradisi ini adalah makna yang sudah lama, yang secara turun-temurun tetap dilakukan oleh masyarakat Betawi guna melestarikan ajaran para leluhurnya untuk membersihkan diri, baik itu dari luar maupun dari dalam. Yang kelima, ada tradisi nyorong. Tradisi nyorong ini digunakan untuk menjaga tali persaudaraan sekaligus untuk bersilaturahmi. Jadi pada saat tradisi ini berlangsung, kita atau masyarakat biasanya itu mengunjungi rumah tetangga atau keluarga dan membagikan beberapa bingkisan. Yang keenam, palang pintu. Palang pintu ini merupakan salah satu kesenian masyarakat Betawi yang merupakan perpaduan antara silat dan juga pantun. Biasanya sering didapati dalam proses rangkaian acara pernikahan suku Betawi. Istilah palang pintu ini diartikan sebagai penghalang untuk orang yang akan memasuki wilayah atau daerah tertentu, di mana setiap wilayah pasti memiliki seorang jawara atau pendekar yang akan siap menghadang. Yang ketujuh, ondel-ondel. Ondel-ondel berasal dari kata gondel-gondel yang memiliki makna atau arti menggantung atau bergandul. Kata tersebut memang mewakili ondel-ondel yang acap kali selalu bergandul pada saat ia bergerak. Jadi di dalam ondel-ondel ini atau di dalam kostum boneka ini biasanya terdapat satu orang yang berfungsi untuk menggerakkan boneka tersebut. Ondel-ondel ini biasanya selalu berpasangan, yaitu yang laki-laki sering berwarna merah dan yang perempuan itu biasanya berwarna putih. Dulunya, boneka besar itu disebut sebagai barongan, yang biasanya itu diberikan sesaji seperti asap dan kemenyan, bunga 7 warna, dan bubur merah putih. Tapi semenjak namanya itu berubah menjadi ondel-ondel, tidak pernah ada lagi yang namanya sesaji.
Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.